Rahimakumullah, kita sedang menempuh perjalanan hidup di dunia menuju kehidupan yang fana, menuju kehidupan akhirat yang hakiki, yang abadi. Hari akhirat adalah hari yang pasti, yang wajib diimani kebenarannya oleh orang-orang yang beriman, karena itu merupakan rukun iman. Telah banyak di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang kehidupan di akhirat. Antara lain Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min, wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata Allah, sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Artinya tidak ada kehidupan setelah kehidupan di akhirat. Itu merupakan kehidupan yang terakhir di dalam perjalanan hidup kita. Dan masih di dalam surat Al-Mu'min juga Allah berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, yaitu hari akhirat, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya di dunia. Ini substansi dari khutbah pada siang hari ini, di mana setiap manusia kelak di akhirat akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya selama hidup di dunia. Sekecil apapun amal soleh, amal baik, pasti akan merasakan dan menyaksikannya kelak di kehidupan akhirat. Dan sekecil apapun perbuatan jahat juga akan menyaksikan kelak di kehidupan akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jamaah rahimakumullah, gemerlapnya kehidupan dunia yang penuh dengan pesona ini adalah kenyataan yang tidak terbantahkan. Segala kesenangan hidup di dunia, semua orang berlari mengejarnya. Semua orang berupaya untuk meraihnya. Allah telah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 14 tentang kesenangan di dunia. Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah, kata Allah, pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Kalau kita di sini ingin semuanya punya kendaraan yang bagus, binatang-binatang ternak dan sawah ladang yang menjadi investasi. Namun kata Allah, dzalika mataul hayati dunya, itu hanyalah kesenangan di dunia yang tidak ada apa-apanya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Semua akan ditinggalkan dan kesenangan yang sesungguhnya adalah surga yang Allah sediakan di kehidupan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surat Al-Hadid ayat 20. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan, apakah salah jika seorang muslim menikmati kehidupan dunia? Karena seringkali salah memaknai juhud. Sebagian orang memaknai juhud adalah tidak boleh orang Islam menikmati dunia, semuanya untuk akhirat. Allah telah menjelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 17, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, kata Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Allah suruh cari akhirat. Cari. Kita hadir di Jumat, hadir di sini untuk mencari akhirat. Cari, kata Allah. Cukupkah sampai di situ?
wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi ini, yaitu kenikmatan dunia. Tidak salah jika seorang muslim ingin meraih kesenangan, kenikmatan dunia selama diperoleh dari jalan yang hak, selama diperoleh dari jalan yang halal dan memberi manfaat di kehidupan akhirat. Silahkan. Yang salah itu jika seluruh waktu yang kita miliki dihabiskan semuanya untuk urusan dunia. Dari pagi ketemu lagi, pagi lagi habis untuk urusan dunia, lupa kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah, lupa kalau kehidupan kita ini hanya terbatas pada kehidupan dunia yang sesungguhnya adalah tujuan hidup kita adalah akhirat. Ini yang salah. Yang salah jika segala cara dihalalkan untuk meraih kesenangan dunia. Yang salah jika memiliki harta tidak mau bersyukur kayak Qarun. Hartanya banyak tidak mau bersyukur, sombong, kemudian Allah tenggelamkan. Yang salah manakala kita memiliki harta tapi tidak memberikan apa-apa dampaknya kepada kehidupan akhirat. Ya mas sekalian, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban. Dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan. Kita akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Kita semua akan ditanya tentang hartanya, dari mana diperolehnya, lalu untuk apa dipergunakannya. Dan kita akan ditanya tentang tubuhnya untuk apa. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana cara pandang seorang muslim terhadap kehidupan di dunia ini? Nabi SAW beliau memandang dunia ini innama masali wa masalud dunia. Sesungguhnya perumpamaan dunia ini, ya perumpamaanku dengan dunia ini, kama sari raqibin dhalla tahta sajaratin, ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon hanya sesaat, sumaroha patarokaha, kemudian ia meninggalkannya. Kalau kita berjalan menuju satu tempat yang jauh, sesaat berhenti di jalan tol, di rest area, itu dunia dalam pandangan Nabi, hanya sesaat mampir. Atas dasar itu jamaah rahimakumullah, maka hendaklah setiap seorang muslim, langkahnya, perbuatannya hendaknya semua ditujukan untuk meraih kemuliaan di kehidupan akhirat, bukan hanya untuk meraih kesenangan kehidupan dunia yang hanya sesaat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahukah makna doa ini? Tiap orang memanjatkan, ya Allah kasih kami kebahagiaan di dunia, kasih kami kebahagiaan di akhirat. Tidak akan ada yang dicapai satupun baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kecuali karena dua hal. Yang pertama karena memiliki ilmu, yang kedua karena beramal soleh. Baik untuk dunia dibutuhkan ilmu maupun akhirat dibutuhkan ilmu. Karena itu saya di mimbar yang mulia ini mengingatkan kepada yang muda-muda yang sedang menuntut ilmu, kejarlah ilmu pengetahuan dan teknologi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam tidak boleh menjadi pemanfaat, hanya menjadi pemanfaat teknologi, hanya menjadi penonton. Tolabul ilmu faridatin ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, wajib hukumnya. Tentunya ilmu agama harus menjadi prioritas, bukan disampingkan, bukan dipandang sebelah mata, karena itu adalah jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nabi bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaitu ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Karena itu tidak mungkin jemaah sekalian kita beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu itu ngaco.
Bagaimana kita bisa sholat kalau tidak punya ilmu sholat? Karena mutlak dibutuhkan ilmu untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sudah banyak jamaah terbukti ketika masa mudanya hanya mengejar ilmu dunia tanpa diberangi dengan ilmu akhirat. Tidak sedikit bergelar S1, magister, S2, bahkan doktor, S3, bahkan profesor. Tapi sayang, ketika hari tua dekat-dekatnya dengan hari kematian, yang ada hanya penyesalan dan kebingungan karena tidak punya ilmu. Dunia dikejar habis-habisan tapi akhirat tidak dicari. Begitu yang didapat. Saya mengutip pernyataan Profesor B.J. Habibie ketika dia mengatakan, apakah saya harus memilih, kalau Allah suruh saya memilih ilmu akhirat dengan ilmu teknologi, maka saya akan memilih ilmu akhirat. Tapi kalau saya disuruh milih kedua-duanya, akan saya pilih kedua-duanya. Berasa tidak berarti hidup ini ketika sudah menjelang tua, apalagi dekatnya dengan kematian, kecuali ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sia-sia orang yang memiliki jalan kesenangan dunia tapi dia tidak memiliki jalan kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Di kesempatan ini juga saya mengajak pada Bapak, jamaah sekalian, marilah yang punya anak kecil, dari mulai dini suruh anak-anak kita belajar ilmu agama. Kenalkan tauhid, belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Ajarkan mereka sholat. Ajak anak laki-laki sholat berjamaah di masjid. Bukan disuruh ke masjid. Banyak anak-anak ramai kayak gitu. Bapaknya nyuruh anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Laki-laki wajib sholat di masjid, wajib, ulama sepakat. Ajarkan, perkenalkan. Itu sebagai wujud tanggung jawab kita di dalam mendidik anak. Bahkan Nabi mengingatkan, kalau umurnya sudah 7 tahun, suruh dia sholat. Dan kalau sudah usia 10 tahun, pukul dia kalau sudah tidak sholat. Anak kecil, kalau 10 tahun belum sholat, pukul. Ya, ini masih banyak orang tua nggak sholat. Selanjutnya yang terakhir, ini mengingatkan tentunya pada saya yang sudah tua, pada jamaah sekalian yang usianya sudah lanjut. Yuk mari kita lebih dekat kepada Allah, perbanyak amal soleh, kurangi kecintaan kepada dunia. Waktu hidup kita tidak akan lama lagi. Kata Nabi, umur umatku ini hanya 60-70 tahun. Wa qalluhum ma yajuju dalika, dan sedikit dari yang bisa melampaui umur tersebut. Tidak banyak yang lebih dari 70 tahun. Hanya tinggal bergeser sedikit, ajal telah menanti kita. Mendekatlah kepada Allah. Rasulullah SAW, beliau memberikan nasihat. Yang pertama, kata Nabi, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Gunakan. Kalau udah tua itu susah. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kalau sudah sakit baru dibilang, kalau sehat pasti ke masjid. Padahal lagi sehat tidak pernah ke masjid. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kalau dia lagi miskin dia berkata, kalau saya dikasih harta mau sedekah, tapi kalau sudah dikasih harta lupa bersedekah. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan terakhir hidupmu sebelum datang matimu. Ini adalah nasihat dari Nabi untuk kita semua. Gunakan sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu hilang. Bagi yang diberi nikmat sehat dan masih sanggup berjalan, yuk langkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah sebelum diantarkan ke masjid untuk disolatkan. Saya mengingatkan kepada jamaah kalian, kalau ada yang menyolatkan jenazah, ikut. Kalau ada sholat jenazah, ikut. Karena pastinya kita suatu saat juga akan
disolatkan. Jangan-jangan ada kaum muslimin belum pernah nyolatin jenazah. Bagi yang memiliki harta, gunakan harta untuk kehidupan akhirat. Impakkan sebagian harta yang dimiliki sebelum datangnya kematian, karena Allah telah sampaikan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut, dan impakkan sebagian apa yang telah aku berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, karena harta yang sesungguhnya akan memberi kebahagiaan cuman itu. Yang lain akan ditinggalkan dan akan menjadi milik orang lain, bahkan menjadi fitnah bagi orang yang hidup. Karena pada saat qorotil maut ditampakkan surga dan neraka, maka berkata, fayaqula rabbi laula akhortani, ya Rabb, tangguhkan kematianku barang sesaat saja. Untuk apa minta ditangguhkan? Fa'asodaqo wa aku minas solihin, agar aku bisa bersedekah dan aku bisa beramal soleh. Sekarang kita masih hidup, belum sampai ke sakaratul maut. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beramal soleh sebelum penyesalan kelak pada saat sakaratul maut. Minta ditangguhkannya kematian, karena Allah jawab, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajalu. Allah tidak akan sekali-kali menangguhkan kematian seseorang kalau ajalnya sudah tiba. Penyesalan yang terakhir adalah penyesalan di akhirat. Walau taroidil mujrimuna nanakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kata Allah, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya. Siapa mereka? Boleh jadi kita, boleh jadi saya, boleh jadi kita semua. Kita akan menunduk dalam keadaan takut di hadapan Allah karena menyesal, karena di dunia tidak pernah beramal soleh. Lalu berdoa, mereka memohon pada Allah, Rabbana absorna wasami'na farji'na, wahai Rabb kami telah memilih dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Nanti di akhirat seperti itu, ketika penyesalan datang, kembalikan ya Allah kami ke dunia. Kita sekarang masih ada di dunia, kenapa bisa dikembalikan nanti? Ini pentingnya menyadarkan diri kita bahwa akhirat sebagai tujuan hidup. Untuk apa minta dikembalikan? Na'mal solihan inna muqinun. Kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Jadi minta dikembalikan lagi ke dunia, karena merasa menyesal di dunia tidak beramal soleh. Saatnya kita sebelum dipanggil oleh Allah, karena semua akan kembali menuju ke sana, jangan habiskan waktu kita hanya semata-mata untuk kesenangan dunia. Yuk raih akhirat, semampu kita bisa maksimalkan. Itulah peringatan dari Allah untuk kita semua yang akan terjadi nanti di akhirat, dan harus menjadi renungan di kehidupan kita di dunia ini, agar kita tidak lalai terhadap tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, mari tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita selalu mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin tawwabuna. Setiap anak Adam pasti akan berbuat dosa, pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Semoga Allah senantiasa menerima tobat kita. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam husnul khotimah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru